Oke, teman-teman, jumpa lagi dengan saya di pelajaran matematika bersama Pak N. Minggu sebelumnya, pada materi sebelumnya kita udah bahas tentang limit fungsi aljabar. Dalam sesi ini, kita akan lanjutkan kembali tentang limit fungsi aljabar, masih di KD 330 untuk pertemuan kedua. Nah, sebelumnya saya review dulu. Di pertemuan kita sebelumnya kita sudah mendapatkan pengertian secara teori apa itu limit, dan rumus umumnya sudah kita dapatkan. Dirumuskan limit x mendekati A, fungsi fx mendekati A sama dengan L jika dan hanya jika x mendekati A dan x tidak sama dengan A. Maka nilai fx akan mendekati L. Pada pembahasan berikut ini, kita akan mengulas satu persatu tentang sifat-sifat limit. Sifat yang pertama, limit C x mendekati A itu sama dengan C. Sifat kedua, limit x mendekati A itu sama dengan A. Yang ketiga, limit C kali fx x mendekati A itu akan sama dengan C kali limit fx x mendekati A. Yang keempat, limit fx pangkat n x mendekati A akan sama dengan limit fx x mendekati A dipangkatkan n. Ada sifat yang kelima, limit x menuju A fx tambah atau kurang gx akan sama dengan ketika kita pisah limit x menuju A fx ditambah ataupun dikurang limit x menuju A gx. Sifat ke-6, limit x menuju A fx dikali gx fungsi x dikali fungsi gx itu sama dengan limit x menuju A fungsi fx dikali limit x menuju A fungsi gx. Yang ketujuh, sifat terakhir, limit x menuju A fx dibagi gx fungsi fx dibagi fungsi gx itu sama dengan limit fungsi fx x menuju A dibagi limit fungsi gx x menuju ke A. Satu persatu akan kita buktikan nanti aplikasi atau contoh daripada sifat-sifat limit fungsi ini. Namun terlebih dahulu saya akan paparkan di sini langkah-langkah menyelesaikan fungsi fx x menuju A adalah sebagai berikut. Yang pertama, hitung nilai fa. Nah, itu bisa kita langsung contohkan ke sifat pertama ini. Hitung nilai fa-nya, sifat 1 dan 2 ini. Lalu berikutnya, jika nilai fungsi A tidak sama dengan 0 per 0, maka limit tersebut akan memiliki nilai, yaitu fa sama dengan fa. Jadi limit fx x menuju A, jika dia tidak setelah disubstitusi A terhadap x ini nilainya tidak 0 per 0, maka hasilnya adalah fa. Nah, yang ketiga, jika nilai fa setelah disubstitusikan nilai x ini A, hasilnya 0 per 0, maka nilai fungsi fx harus disederhanakan lebih lanjut lagi. Cara menyederhanakannya di situ ada, nanti akan jenisnya fx berbentuk suku banyak, maka ini akan difaktorkan. Suku banyak maksudnya faktornya lebih dari 2. Jika fx mengandung bentuk akar,
maka fx dikalikan dengan bentuk sekawan. Nah, oke. Itu jika nilainya 0 per 0. Itu baru membutuhkan pemfaktoran. Nah, kalau yang pertama, jika dia disubstitusi hasilnya tidak 0 per 0, maka fx sama dengan fa. Tapi jika nilainya 0 per 0, nilai akhirnya setelah disubstitusi nilai a-nya, hasilnya adalah 0 per 0, maka harus dilanjutkan, disederhanakan terlebih dahulu. Bisa dengan pemfaktoran, bisa dengan perkalian sekawan. Nah, sekarang kita kembali ke contoh sifat-sifat limit tadi. Di sini saya buatkan limit 7 x menuju 3. Nah, hasilnya adalah 7. Karena apa tadi? Limit c x menuju a, hasilnya adalah c. Jadi kalau di sini limit 7 x menuju 3, ya hasilnya adalah 7. Nah, demikian juga sifat yang kedua, limit x menuju a, hasilnya adalah a. Ini limit x menuju 5, ya hasilnya adalah 5. Nah, bagaimana kalau digabung? Ya, sifat ketiga, limit x menuju a, c kali fx. C kali limit x menuju a, fx. Contohnya, limit 3x kurang 4, x menuju 5. Di sini hanya kita menggunakan substitusi. Substitusikan x-nya 5. 3 kali 5 dikurang 4. 15 kurang 4, hasilnya adalah 11. Oke. Simpel kan? Jadi tinggal disubstitusi untuk bentuk-bentuk yang sifat 1, 2, dan 3. Nah, berikutnya sifat 3. Ini masih sifat 3 dan 4 nih. Limit 4x kuadrat x menuju 2. Oke. Nah, tadi disebutkan bahwa limit x menuju a, c kali fx. C-nya 4. Ya, a-nya 2. fx-nya x kuadrat. Ini sama dengan c kali limit x menuju a, fx. Nah, karena c-nya tadi 4 di sini, maka 4 kali limit x pangkat 2. X pangkat 2-nya ya dari fx ini, dari sini. Ya. X menuju 2. Kalau sudah seperti ini, nah tinggal disubstitusikan. Tetapi dalam contoh soal ini, saya sekaligus menjelaskan yang sifat keempat juga, bahwa limit x menuju a, fx pangkat n sama dengan limit x menuju a, fx dipangkatkan dengan n. Nah, itu sama nih. Kita ambil tadi 4-nya sama dengan limit x menuju 2 dipangkatkan 2. Substitusikan x-nya 2. 2 pangkat 2. 2 pangkat 2 berapa? 4. 4 kali 4 berapa? 16. Kira-kira seperti itu ya. Nah, jadi bisa langsung di sini disubstitusi, sudah bisa, tapi mengingat kita dapat sifat 4 ini, nah sifat 4 ini juga saya pakai langsung sebagai contoh di sini. Ternyata hasilnya sama. Sifat keempat, contoh lagi nih, gabungan dari sifat keempat dan ketiga. Limit x 5x pangkat 2x menuju 2. 5 kali, pindahkan c-nya kan ya ke depan. 5 kali limit x pangkat 2 x menuju min 2. Oh, kali ini nilai a-nya negatif. Nah, seperti kita jelaskan sebelumnya, bisa dari kiri ke kanan, bisa dari kanan ke kiri. Bahkan di sini nilainya negatif. Negatif 2. Substitusikan nilai x-nya negatif 2. Oke. Ambil negatif 2 pangkat 2. Negatif 2 pangkat 2 hasilnya adalah 4. Dikalikan 5 hasilnya adalah 20. Itulah nilai limit 5x pangkat 2 x menuju min 2. Selanjutnya kita masuk ke sifat kelima. Kan di sini x menuju a, fx ditambah
ataupun dikurang Gx sama dengan limit X menuju A, Fx tambah atau kurang limit X menuju A, Gx. Jadi kalau di sini tambah, ya di sini juga tambah. Kalau di sini kurang, ya di sini juga nanti kurang. Hanya ini dipisah. Contoh, ya, soal ini saya ambil dari Aksa Kemampuan Siswa halaman 8 nomor 1C. Bukumu penerbit Erlangga, Matematika SMK kelas 12. Halaman 8 nomor 1C. Ya, kita lihat di sana sambil buka, siapkan bukunya. Kita lihat di sana nomor 1C, banyak contoh soal di sana ya. Saya ambil 1C, saya anggap mewakili limit X menuju 3, X pangkat 2 ditambah X dikurang 5. Nah, jadi sebenarnya bisa kita bentuk juga limit X menuju 3, X pangkat 2 ditambah limit X menuju 3, X dikurang limit 5, X menuju 3. Nah, hasil-hasil ini tadi sudah kita bahas di contoh soal slide 6 dan slide 7. Nah, ini langsung saya gabungkan. Saya anggap sudah paham tadi limit X pangkat 2 tambah X dikurang 5, tinggal disubstitusikan. X-nya 3. Ya. Segala yang ada variabel X di sini substitusikan dengan nilai X3. 3 pangkat 2 ditambah 3. Ya. Dikurang 5. Oke. Bisa kita hasilkan? Bisa. Ya. Bisa dihasilkan. Kalaupun mau dihasilkan lagi, kita tarik dulu ke sini. Oke, misalkan kita mau hasilkan, ya. Oke, sama dengan 3 pangkat 2. Oke, sama dengan berapa ini? 3 pangkat 2 berapa? 9. Ditambah, tambah berapa lagi? Tambah 3, kemudian ditambah berapa lagi? Dikurang 5. Ini dia. Sama dengan 9 ditambah 3 berapa teman-teman? 12. Betul, 12 dikurang 5. Langsung dikurang juga bisa yang sudah paham. Hasilnya sama dengan berapa teman-teman ya? 12 dikurang 5 nilainya adalah 7. Oke, gampang kan? Jadi limit X menuju 3, X pangkat 2 tambah X dikurang 5. Bisa aja ini dipisah-pisah. X pangkat 2 dikurang X menuju 3. Ya, ini dia. Limit X menuju 3, ini nilainya. Limit min 5, X menuju 3, ya ini nilainya. Min 5, X menuju 3. Oke, teman-teman. Kita kembali lagi ke slide berikutnya. Di mana sini ada contoh nih. Saya ambil contoh yang kedua. Ini dalam akar. Tadi dikatakan ada juga loh yang nantinya nilainya dalam mengandung bentuk akar. Tapi yang seperti apa? Nah, tergantung. Tentu kita sudah paham yang mana yang bentuk akar, yang mana yang bukan bentuk akar. Ini hanya memang dia ada akarnya, tapi kita uji dulu apakah dia dalam bentuk akar apa tidak, apa sudah bilangan bulat. Kita cek nih, limit akar dari 5x kuadrat ditambah 2x ditambah 1. Nah, ini kan sebenarnya fungsi kuadrat nih. Meskipun nanti di menyelesaikan selanjutnya ada cara lagi yang khusus dia berbentuk akar seperti ini. Tapi ini masih dalam bentuk akar yang sederhana. Artinya hasilnya itu masih bilangan bulat. Nah, kita substitusikan X-nya 2. Ya, substitusikan X-nya 2, 5. 2 pangkat 2, 4. Dikalikan 2, 20. 2X, 2 kali 2, 4. Ditambah 1. Atau sama dengan 20 tambah 4 tambah 1. Tentunya masih dalam akar. Karena hasilnya akar 25 dan dia merupakan bilangan bulat, maka bentuk ini bukan dalam bentuk akar. Tapi memang dia masih dalam form bracket. Itu aja. Ya. Nah, selanjutnya teman-teman silakan dicoba selesaikan yang paling gampang dulu tuh, yang halaman
Saya ambil soal ini dari halaman dari buku kamu halaman 11 ya. Di sini sudah saya buatkan contohnya bagi yang tidak megang bukunya. Halaman 11 nomor uji kompetensi diri yang A ya. Oke, di sini memang saya selesaikan dengan menyelesaikan contoh yang sudah ada. Boleh kita selesaikan sama-sama, boleh juga sekalian membantu ya. Oke, hapus dulu papan tulisnya. Nah, kita tautkan di sini. Ini dia. Ya, bagaimana tadi kalau bentuknya seperti ini? Katanya langsung aja ya substitusikan y-nya sama dengan 1, ya kan? Oke, sama dengan berarti ini sama dengan 2 kali 1 ya. 1 pangkat 3. 1 pangkat 3 ya 1 dikurang ya y pangkat 1, 1 pangkat 1 ya 1 juga ditambah 2 kali 1, ini 1, 2 juga baru dikurang 5. 2 kali 1, 2 dikurang 1, 1 tambah 2, 3, hasilnya berapa teman-teman ya? Apa ini? 2y 2 kurang 5 min 3, 3, 2 dikurang 1 ya ditambah 2 tambah 2 dikurang 5. Ini dia. 2 kurang 1 berapa? Min 1 ya. Oke, 2 kurang 1 1 tambah 2 berapa? 3. 3 kurang 5 berapa? Min 2. Oke, ini hasilnya teman-teman untuk contoh soal yang halaman 11 uji kompetensi diri. Nah, selanjutnya kita akan masuk ke materi pertemuan berikutnya. Cukup sekian dulu untuk sifat-sifat bilangan berpangkat. Nanti akan kita bahas lagi lebih mendalam sifat yang ke-6 dan ke-7 di sesi berikutnya. Demikian materi kali ini. Semoga bisa dipahami. Selamat belajar. Sampai ketemu sesi berikutnya. Terima kasih.